Definisi hukum perjanjian merupakan bagian integral dari hukum perdata yang diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa dibilang KUH Perdata. Perjanjian didefinisikan sebagai suatu peristiwa hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal yang diperjanjikan. Definisi ini sejalan dengan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau di mana dua orang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu. Di mana menurut Subekti, seorang ahli hukum terbuka, perjanjian terjadi jika ada pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau ketika dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian ini kemudian melahirkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak yang berhak dapat menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Kemudian subjek dalam perjanjian bisa berupa orang, perorangan, atau individu maupun badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi. Sementara itu, objek perjanjian adalah prestasi, yaitu sesuatu yang harus dilakukan, diberikan atau tidak dilakukan oleh pihak yang berkewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Kemudian ada syarat sah perjanjian. Agar suatu perjanjian dapat dianggap sah menurut hukum, pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak, yakni perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara para pihak tanpa adanya cacat kehendak seperti penipuan, paksaan, atau kekhilafan. Jika kesepakatan itu tidak bebas, maka perjanjian dapat dibatalkan. Lalu yang kedua ada cakap hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap hukum, artinya mereka harus memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah mencapai usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam undang-undang dapat memberikan pengecualian tertentu terkait cakap hukum ini. Lalu yang ketiga ada objek perjanjian yang jelas, yaitu di mana objek perjanjian harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan dengan pasti. Objek ini mencakup prestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang berkewajiban. Jika objek perjanjian tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu yang keempat ada sebab yang halal, yaitu perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perjanjian yang memiliki sebab yang tidak halal dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan terletak pada tidaknya pilihan bagi pihak yang berkepentingan umum untuk membatalkan perjanjian tersebut. Jika perjanjian batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal. Sementara itu, jika perjanjian dapat dibatalkan, maka pihak yang berkepentingan dapat memilih untuk membatalkan perjanjian atau membiarkannya tetap berlaku. Namun dengan demikian, hukum perjanjian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada asas-asas. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yaitu para pihak bebas membuat perjanjian sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya seperti seorang dapat membuat perjanjian jual beli dengan harga dan syarat yang disepakati bersama tanpa paksaan. Dasar hukumnya pasal 1338 KUH Perdata
yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme atau asas persetujuan, yaitu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan atau persetujuan antara para pihak tanpa harus dilakukan secara tertulis atau formal. Contohnya, kesepakatan lisan antara dua pihak untuk menyewa rumah sudah mengikat secara hukum. Dasar hukumnya, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya adanya kesepakatan para pihak. Lalu yang ketiga ada asas pacta sunt servanda atau asas mengikatnya perjanjian, yaitu perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagai hukum yang mengikat. Contohnya seperti jika seorang berjanji membayar utang pada tanggal tertentu, maka ia wajib memenuhi janji tersebut. Dasar hukumnya Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Lalu yang terakhir ada asas itikat baik, yaitu para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan jujur, tidak menipu, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Contohnya, penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang yang dijual kepada pembeli. Dasar hukumnya Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian obligatoir dan non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu atau kedua pihak untuk melakukan sesuatu, seperti menyerahkan barang, membayar uang, atau memberikan jasa. Ini menciptakan hak timbal balik dan seringkali bersifat timbal balik. Contohnya, yang pertama ada jual beli. Penjual wajib serahkan barang dan pembeli bayar harga. Yang kedua ada sewa menyewa. Penyewa bayar uang sewa dan pemilik serahkan hak pakai. Dasar hukumnya Pasal 1234 KUH Perdata yang mendefinisikan kewajiban sebagai memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Ini terkait syarat sah perjanjian atau Pasal 1320 KUH Perdata. Lalu selanjutnya ada perjanjian non-obligatoir, yaitu perjanjian yang tidak menimbulkan kewajiban baru, melainkan membebaskan atau menghapus kewajiban yang ada. Sering bersifat sepihak atau untuk penyelesaian. Contohnya, pembebasan utang. Kreditur membebaskan debitur dari pembayaran. Dasar hukumnya Pasal 1381 KUH Perdata tentang novasi atau penggantian kewajiban dan Pasal 1851 KUH Perdata tentang perjanjian damai yang mengakui perjanjian ini sebagai cara menghapus kewajiban tanpa pelanggaran. Lalu selanjutnya ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang diatur secara khusus dan rinci dalam undang-undang dengan aturan standar yang mengikat para pihak kecuali disepakati lain. Ini memberikan kepastian hukum karena sudah diatur. Contohnya seperti jual beli ada di Pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata. Lalu ada sewa menyewa di Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUH Perdata. Dasar hukumnya buku 3 KUH Perdata atau Pasal 1234 dan seterusnya yang secara eksplisit mengatur perjanjian-perjanjian ini sebagai bernama untuk melindungi transaksi umum. Lalu selanjutnya ada perjanjian tidak bernama. Perjanjian ini perjanjian yang tidak diatur khusus dalam undang-undang, melainkan lahir dari kebutuhan masyarakat modern dan diatur secara umum berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi, tapi tetap tunduk pada prinsip umum hukum perjanjian. Contohnya, leasing atau sewa guna usaha seperti sewa alat berat dengan opsi beli, waralaba atau franchise, lisensi merek dagang, endorsement atau penyerahan hak atas cek atau wesel. Dasar hukumnya Pasal 1338 KUH Perdata atau kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 atau syarat sah umum yang memungkinkan perjanjian ini sah selama memenuhi asas-asas dasar
jenis. Selanjutnya yaitu akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata karena menentukan bagaimana kesepakatan yang dibuat para pihak bekerja secara nyata. Perjanjian yang sah tidak hanya mengikat secara normal, tetapi juga secara hukum, sehingga kedudukannya sama kuatnya dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari sini, lahir berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuh janji, ganti rugi, bahkan meminta pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian bukan sekedar kesepakatan lisan atau tulisan, melainkan mengandung konsekuensi hukum yang dapat dipaksakan, termasuk melalui pengadilan. Dalam praktiknya, apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi, maka ia dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian tersebut. Bentuk wan prestasi bisa berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melaksanakan dengan cara terlambat. Akibat dari wan prestasi ini dapat beragam, mulai dari tanggung jawab yang untuk membayar ganti rugi, peralihan risiko, hingga pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, memahami akibat hukum perjanjian sangat penting agar setiap pihak menyadari konsekuensi dari tindakan dan kewajiban yang mereka sepakati. Nah, contoh nyata hukum perjanjian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, itu jual beli. Ketika seseorang membeli sebuah buku dari toko, penjual wajib menyerahkan buku yang dijual sesuai dengan kondisi yang disepakati. Sedangkan pembeli wajib membayar harga buku tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya penjual tidak menyerahkan buku atau pembeli tidak membayar, maka telah terjadi wan prestasi. Untuk contoh yang kedua, yaitu sewa-menyewa. Ketika seseorang menyewa kamar kos, ia memperoleh hak untuk menggunakan kamar tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan dan berkewajiban membayar biaya sewa. Sebaliknya, pemilik kos wajib menyediakan kamar dalam kondisi layak serta berhak menerima pembayaran sewa. Jika penyewa tidak membayar tepat waktu atau pemilik tidak menjaga kelayakan kamar, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dituntut secara hukum. Untuk yang ketiga yaitu pinjam-meminjam. Contohnya itu ketika seseorang meminjam uang dari temannya, ia memiliki kewajiban mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Pihak yang meminjam memiliki hak untuk menagih kembali uang itu. Jika pihak meminjam tidak mengembalikan sesuai perjanjian, maka ia dianggap wan prestasi dan bisa diminta tanggung jawab. Untuk yang keempat yaitu kerjasama bisnis. Dua perusahaan membuat kontrak kerjasama dalam pembangunan usaha baru. Dalam perjanjian tersebut, masing-masing perusahaan menanamkan modal, membagi keuntungan, dan menanggung resiko sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lain berhak menuntut ganti rugi atau mengakhiri kerjasama. Yang kelima, yaitu jasa atau pekerjaan. Seseorang mengikat kontrak dengan tukang bangunan untuk merenovasi rumah. Tukang bangunan wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan standar yang disepakati. Sedangkan pemilik rumah berkewajiban membayar jasa yang telah disepakati. Jika tukang bangunan tidak menyelesaikan pekerjaan atau pemilik tidak membayar sesuai perjanjian, maka terjadilah wan prestasi. Nah, dari berbagai contoh tadi dapat dilihat bahwa hukum perjanjian sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap interaksi sosial dan ekonomi didasarkan pada perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Perjanjian menjadi alat penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan memastikan adanya keadilan dalam setiap hubungan hukum. Dengan memahami akibat hukum dan contoh konkret perjanjian,
masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan dan lebih sadar akan hak serta kewajiban yang timbul dari setiap perjanjian yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih.